Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogi sebagai moderator dalam presentasi malam ini, dan ada rekan saya bernama Nurul Afrina sebagai pemateri, dan yang ketiga ada Violanda Yuniar sebagai pemateri juga. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dari resiko pasar. Pertama, resiko pasar. Resiko pasar adalah pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga opsi. Resiko pasar terdiri dari resiko spesifik dan resiko pasar umum. Resiko spesifik adalah resiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual. Sedangkan resiko pasar umum adalah resiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Oke, baik, selanjutnya ada resiko pasar umum. Resiko pasar umum terdapat ada 4 kategori. Yang pertama, resiko suku bunga. Resiko suku bunga, perubahan harganya trading book, bahan nilai ekonomis dari posisi banking book. Yang kedua ada risiko nilai tukar dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Dan yang ketiga ada risiko komoditas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan yang dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. 4. Ada risiko ekuitas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book disebabkan perubahan harga saham. Oke, baik, slide selanjutnya sumber risiko pasar. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. 1. Strategi trading. Beberapa faktor mempengaruhi strategi trading, yaitu yang pertama, karakteristik trading perusahaan. Yang kedua, posisi pasar perusahaan dan dalam industri. Ketiga, ada komplektasi produk. Yang keempat, ada karakteristik nasabah. Strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Beberapa indikator yang digunakan yaitu karakteristik aktivitas bisnis, yang berdampak pada resiko suku bunga pada banking book, dan karakteristik nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Waktu dipersilakan. Next. Keempat tuh. Sumber resiko pasar, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang pertama, strategi trending. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trending yaitu yang pertama, karakteristik trending perusahaan. Yang kedua, posisi pasar perusahaan dalam industri.
Yang ketiga, kompleksitas produk. Yang keempat, karakteristik nasabah. Strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Beberapa indikator digunakan yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada banking book dan karakteristik nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. Next. Yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Dua parameter yang digunakan yaitu exposure interest rate in banking book IRRBB berdasarkan GAAP report, perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Yang kedua yaitu surat berharga dibandingkan dengan modal. Yang ketiga, volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama, rasio aset trending, derivative, dan fair value option dengan total aset. Kewajiban trending. Yang ketiga, total structured product dengan total aset. Yang keempat, rasio potensi keuntungan atau kerugian dari aset trending. Yang kelima, rasio total derivative dengan total aset. Yang ketujuh, rasio ekuitas kategori available for sale dengan total modal. Yang ke-8, rasio aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan jatuh tempo di atas 1 tahun. Next. Penerapan manajemen risiko pasar. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur mengenai risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, jangka panjang, kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. Sumber daya manusia. Kualitas manusia pelaksana terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Organisasi manajemen risiko pasar dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban atau aset and liabilities management komite. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Beberapa hal yang perlu ditambahkan yaitu yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur, serta yang keempat, limit kebijakan dan prosedur harus memuat yang pertama, kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book serta mekanisme untuk memastikan bahwa diterapkan secara konsisten. Yang kedua, tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book. Yang keempat, penetapan metodologi evaluasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau modal. Yang keenam, metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. Yang ketujuh, penetapan pihak independen untuk melakukan pengajuan dan validasi model pengukuran. Yang kedelapan, mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi trading book. Next. Diminumnya sehari, ya betul, diminumnya sehari 3 kali ya Pak ya.
limit ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi perusahaan. Misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Perusahaan dapat menetapkan limit sebagai trigger internal untuk antisipasi pencapaian umum limit, seperti menetapkan limit internal posisi devisa neto untuk mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen pasar. Yang pertama, identifikasi resiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang B, pengukuran risiko pasar. Sistem pengukuran risiko pasar harus yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Yang kedua, mencakup seluruh eksposur risiko pasar baik saat ini maupun potensi masa depan dan mampu melakukan market to market. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Violanda Yunia. Tiga, pendapatan rekomendasi peningkatan volume ekspor, perubahan teknik, penilaian wajar, perubahan teknologi, dan produk baru. 4. Memperhitungkan eksproduksi risiko pasar. 5. Memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan evaluasi secara berkala. 6. Didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. 7. Dilengkapi dengan analisis skenario dan strategis testing. 8. Terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dan aspek pengambilan keputusan, struktur, governance, maupun proses alokasi modal internet. Selanjutnya, C. Pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian tidak berlanjut untuk mengatasi apabila terjadinya pelampauan. Hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Selanjutnya, pengendalian risiko pasar. Tanggung jawab unit pelaksanaan dalam rangka mengendalikan risiko pasar antara lain meliputi 1. Rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. 2. Pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, pengendalian risiko suku bunga. Salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan dan menganalisis kesenjangan
perusahaan serta handling. Selanjutnya sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko pasar harus memfasilitasi stress testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat hingga segera melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya, sistem pengendalian internet. Pertama, perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internet yang memadai. Kedua, penerapan prinsip memisahkan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Ketiga, perubahan harus memiliki fungsi unit yang melakukan evaluasi posisi trending yang fungsi unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran resiko pasar. Keempat, fungsi atau unit yang melakukan evaluasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambilan resiko. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, itu saja kawan-kawan yang sudah membantu kegiatan presentasi malam ini. Kurang lebihnya kami minta maaf, banyak kesalahan kata, baik di kesalahan kata atau kesalahan teknis kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.